Halo semuanya, Debbie Amelia Jajuki dengan nomor mahasiswa 2051062 dari jurusan Ilmu Hukum dari kelas 1 BUMN. Video ini adalah video untuk ujian akhir semester ganjil mata kuliah Pendidikan Agama Buddha. Nah, di sini aku mengambil topik berupa mengemukakan pendapat yang benar menurut ajaran agama Buddha. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu mengenai apa itu masyarakat dan apa itu permasalahan. Masyarakat sendiri itu adalah sekelompok manusia yang terjalin hubungan erat melalui sistem, tradisi, dan hukum dalam lingkup tertentu. Nah, permasalahan sendiri itu adalah suatu pernyataan atau suatu tindakan yang berada dalam masyarakat tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, mengemukakan pendapat sendiri itu dapat diartikan sebagai kebebasan manusia yang diakui secara hak asasi manusia. Dan kebebasan ini itu dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal HAM di dunia. Nah, di Indonesia sendiri dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tertera keterangan di mana kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan hak-hak asasi manusia. Nah, dalam mengemukakan pendapat sendiri itu harus dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, mengenai mengemukakan pendapat, ini ada berbagai macam cara. Bisa dilakukan secara lisan, itu berupa pidato, ceramah, dialog, diskusi, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa tulisan seperti poster, surat kabar, majalah, atau bisa juga berupa video, foto, demonstrasi, maupun pawai. Mengenai tempat-tempat dalam mengemukakan pendapat, di sini ada beberapa tempat yang diperbolehkan dan beberapa tempat yang tidak diperbolehkan. Nah, tempat-tempat yang diperbolehkan dalam mengemukakan pendapat di sini, contohnya itu adalah jalan raya, lapangan, dan alun-alun. Sedangkan tempat yang tidak diperbolehkan dalam mengemukakan pendapat, ini contohnya itu adalah bandara, kemudian tempat ibadah, rumah sakit, latihan militer, pelabuhan, lingkup istana kepresidenan, dan lain sebagainya. Serta dalam kegiatan mengemukakan pendapat ini dilarang untuk dilakukan di Hari Besar Nasional, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan Hari Besar Keagamaan. Nah, permasalahan dalam mengemukakan pendapat ini adalah adanya kegiatan mengemukakan pendapat yang berakhir dengan tindakan anarkis. Contohnya di sini yang saya ambil itu adalah kasus dalam mengemukakan pendapat mengenai penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Nah, penyebab dari munculnya permasalahan dalam mengemukakan pendapat di sini bisa dilihat dari sudut pandang masyarakat maupun sudut pandang pemerintah. Dari sudut pandang masyarakat di sini adanya kesalahan dari masyarakat mengenai cara menyampaikan pendapat. Kemudian adanya kesalahpahaman antara masyarakat mengenai tujuan dan maksud dari pemerintah. Sedangkan dari sisi pemerintah itu adalah adanya kesalahpahaman antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Serta adanya kurang komunikasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan juga ke masyarakat. Atau bisa jadi adanya informasi yang disampaikan tidak lengkap atau kurang jelas. Nah, masyarakat juga, dari sisi masyarakat itu juga bisa dengan adanya mendengarkan pendapat atau informasi dari satu pihak saja tanpa mencari tahu kebenaran yang benar-benar terjadi terlebih dahulu. Sehingga ini mengakibatkan mudahnya terpancing emosi sesaat. Nah, menurut ajaran agama Buddha mengenai mengemukakan pendapat yang baik dan benar serta menyerap informasi yang baik dan benar, ini yang pertama itu adalah ehipassiko. Ini berasal dari bahasa Pali yaitu ehipassika yang artinya datang dan lihat. Ehi yang artinya datang, kemudian pasa yang artinya lihat, dan ika yaitu berupa akhiran atau sufiks. Nah,
Ehipasiko ini adalah ajakan kepada semua orang untuk datang dan melihat. Lakukanlah verifikasi atau penyelidikan sendiri terhadap Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Selain itu, mengemukakan pendapat dan menyerap informasi yang baik dan benar juga terdapat dalam Dharma pada 256, di mana dikatakan orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang yang adil. Orang bijak hendaknya memeriksa segala dengan teliti, benar, dan mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Kemudian dalam Vinaya 4 355 juga dikatakan, hendaknya engkau mendengarkan Dharma dari kedua belah pihak, simaklah Dharma dari kedua belah pihak tersebut, lalu pilihlah pandangan dari pihak mana, ajakan dan ajaran dari pihak mana yang menurutmu benar mengucapkan Dharma. Nah, dari ajaran Buddha mengenai cara mengemukakan pendapat serta menyerap informasi yang baik dan benar, solusi dari permasalahan yang terjadi mengenai kasus mengungkapkan pendapat dalam respon Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah harus adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk mencari tahu kebenaran yang ada. Kemudian tidak mencari keributan terlebih dahulu sebelum mendapatkan informasi yang benar. Kemudian adanya itikat baik dari masing-masing pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat, untuk bertemu dan berbicara secara baik-baik dengan kepala dingin atau dengan tidak dalam keadaan emosi. Kemudian bisa juga dengan saling bertukar pendapat, mencari solusi terbaik mengenai permasalahan saat ini, serta menerima kelak apapun yang telah menjadi kesepakatan dengan lapang dada dan dijalankan dengan baik serta penuh tanggung jawab. Nah, untuk solusi permasalahan tingkat lanjutnya, ini bisa dilakukan dengan presiden sebagai kepala negara dan juga badan eksekutif yang menjalankan undang-undang di Indonesia. Nah, presiden bisa menjadi mediator atau penengah dalam penyelesaian permasalahan ini. Dengan mendengarkan pendapat dan masukan dari setiap golongan masyarakat, terutama golongan-golongan masyarakat yang berkaitan erat dengan pengesahan undang-undang tersebut. Contohnya itu adalah masyarakat buruh atau pekerja, kemudian golongan pengusaha, golongan ahli ekonomi, serta dari sisi pemerintahan sendiri. Nah, presiden sebagai badan eksekutif yang menjalankan undang-undang ini bisa menjadi penengah dengan masyarakat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia dan juga dengan badan legislatif atau yang membuat undang-undang sekaligus yang menjadi wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, badan legislatif mau mendengar masukan dari rakyat dan mempertimbangkan kembali untuk tujuan Indonesia lebih baik. Nah, ini bisa dikatakan sebagai mendengarkan pendapat dan pandangan dari kedua belah pihak, dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat, dengan posisi kepala dingin mencari solusi yang terbaik untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, itu adalah solusi dari permasalahan berdasarkan ajaran agama Buddha mengenai mengemukakan pendapat yang baik dan benar, serta bagaimana menyerap informasi yang benar dan tidak termakan oleh berita-berita bohong atau berita hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya. Demikian video ujian akhir semester Pendidikan Agama Buddha Universitas Internasional Batam yang dapat saya sampaikan mengenai relevansi dari ajaran agama Buddha terhadap permasalahan yang ada di masyarakat saat ini, yaitu berupa mengemukakan pendapat serta penyerapan informasi yang baik dan benar. Semoga video ini bisa membawa manfaat untuk kita semua dan juga bisa membawa pencerahan untuk kita semua. Dalam video kali ini hanya diperuntukkan untuk tugas kuliah, terutama tugas ujian akhir semester, dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan video saya, sampai jumpa di video berikutnya.